Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujun Surya Firmansyah. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Politik yang membahas pendidikan politik di jalur keluarga. Pengertian pendidikan politik di keluarga: proses penanaman nilai, sikap, dan kesadaran politik melalui interaksi orang tua dan anak. Keluarga menjadi lembaga pertama dalam membentuk pandangan politik individu. Dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, dan komunikasi sehari-hari. Membentuk tanggung jawab, keadilan, dan partisipasi warga negara. Pendidikan politik di keluarga bukan sekedar mengajarkan teori tentang negara, tetapi menanamkan nilai dan perilaku nyata. Anak belajar memahami makna demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab melalui contoh langsung dari orang tua. Misalnya, ketika orang tua menepati janji atau mengikuti aturan, anak belajar arti kejujuran dan kedisiplinan dalam kehidupan bernegara. Lalu, bentuk pelaksanaan pendidikan politik. Yang pertama, teladan orang tua. Yang kedua, komunikasi dan diskusi di rumahnya. Selanjutnya, pembiasaan nilai demokratis, pengenalan simbol nasional, dan partisipasi sosial keluarga. Bentuk pelaksanaan pendidikan politik di keluarga bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti orang tua menjadi contoh nyata dalam bersikap jujur dan disiplin. Diskusi tentang berita atau peristiwa nasional melatih anak berpikir kritis, menerapkan musyawarah dalam keluarga, menanamkan nilai demokrasi. Selain itu, mengenalkan lambang negara dan kegiatan sosial memperkuat rasa cinta tanah air serta tanggung jawab sebagai warga negara. Dampak pendidikan politik di dalam keluarga. Yang pertama, membentuk karakter kebangsaan dan kesadaran demokrasi. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab sosial dan menumbuhkan generasi muda yang sadar, kritis, dan peduli terhadap bangsa. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan politik sejak dini cenderung memiliki rasa nasionalisme tinggi dan peduli pada lingkungan sosialnya. Mereka memahami arti partisipasi, tahu hak dan kewajibannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh politik yang tidak sehat. Keluarga yang menjalankan fungsi politik dengan baik mampu menciptakan generasi yang aktif dan beretika dalam kehidupan berbangsa. Permasalahan: kurangnya teladan politik yang baik. 2. Rendahnya kesadaran nilai demokrasi. Masalah utama dalam pendidikan politik di keluarga adalah kurangnya contoh nyata. Banyak orang tua atau tokoh masyarakat menunjukkan perilaku negatif seperti tidak disiplin, melanggar aturan, atau apatis terhadap politik. Selain itu, banyak keluarga sebelum membiasakan anak untuk berdiskusi atau menghargai pendapat orang lain, sehingga nilai demokrasi belum tumbuh dengan baik. Akibatnya, generasi muda menjadi apatis terhadap politik. Meningkatkan keteladanan politik. Orang tua menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Pemimpin publik seperti menjadi figur panutan media dan pemerintah, mempromosikan perilaku politik positif. Pelatihan etika publik bagi tokoh masyarakat. Keteladanan adalah bentuk pendidikan politik yang paling efektif. Anak tidak butuh banyak nasihat, tetapi butuh contoh nyata. Ketika orang tua dan pemimpin menunjukkan integritas, maka anak akan meniru nilai-nilai tersebut. Pemerintah juga berperan penting melalui program pembinaan etika politik dan publikasi positif di media untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik. Menanamkan nilai dan demokrasi sejak dini. Yang pertama, membiasakan anak berdiskusi, mengambil keputusan bersama. Yang kedua, kegiatan musyawarah warga dan forum
diskusi pemuda. Yang ketiga, pendidikan sekolah menanamkan berpikir kritis dan toleransi. Dan yang terakhir, pendidikan politik berbasis komunitas. Nilai demokrasi tidak bisa tumbuh instan, harus dilatih sejak kecil. Anak perlu diberikan kesempatan berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga agar ia memahami arti partisipasi. Sekolah dan masyarakat juga perlu berperan dengan memberi ruang bagi pemuda untuk berdiskusi dan berorganisasi secara sehat. Dengan begitu, generasi muda tumbuh menjadi warga negara yang terbuka dan menghargai perbedaan. Kesimpulannya, keluarga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik bangsa. Ketika keluarga menjadi tempat pertama anak belajar, tanggung jawab, dan demokrasi, maka bangsa akan memiliki generasi yang cerdas, beretika, dan mencintai tanah air. Pendidikan politik bukan hanya urusan pemerintah, tetapi dimulai dari ruang terkecil, yaitu rumah kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.